Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas satu tema berat yang ya sebenarnya mix lah ya, berat-berat ringan. Tapi tema ini perlu kita bahas karena ini sangat penting bagi kita para wanita menentukan sikap atas isu-isu yang beredar. Salah satunya adalah tentang child free. Sebelum bahas lebih jauh, saya ingin bacakan ke teman-teman semua satu ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya, yaitu dari istri dan suami tadi, Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dalam An-Nisa ayat 1. Ulama berpendapat ayat ini berarti bahwa hikmah dari disyariatkannya pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah dalam rangka menjaga perkembangbiakan manusia. Artinya dalam rangka adanya keturunan di dalam pernikahan. Sehingga kalau ada orang yang mendeklarasikan child free dalam pernikahan, tentu ini bertentangan dengan hikmah pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditambah yang kedua bahwa ketika orang-orang di luaran sana yang sudah terpengaruh oleh budaya barat mengatakan saya nggak mau punya anak gara-gara bumi udah terlalu penuh, udah banyak banget polusinya, atau takut anak mereka nanti melakukan kerusakan, itu namanya mendahului qada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendeklarasikan di surga ketika akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam bahwa Allah akan menciptakan manusia yang dia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi nggak pernah tuh ada klaim bahwa manusia itu yang melakukan perusakan pasti akan terjadi. Sebenarnya yang merusak bukan manusianya, tapi apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu sistem yang dipakai. Kalau manusia-manusia yang dilahirkan itu menggunakan sistem Islam, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bergantung kepada rezeki Allah, niscaya mereka tidak akan melakukan kerusakan di muka bumi. Juga mereka tidak akan menjadi penyebab bolongnya ozon kita gara-gara peningkatan kadar CO2. Jadi menurut saya nggak relevan kalau orang-orang nggak mau punya anak gara-gara khawatir menimbulkan kerusakan. Harusnya dia cari tahu dulu yang menyebabkan kerusakan itu apa. Bukan manusianya, tapi apa yang ada di pikiran manusia yang dianut sebagai sistem, sehingga orang-orang yang seharusnya kembali kepada fitrah dan menjalankan perannya sebagai khalifah fil ard, memakmurkan bumi, menjadi orang-orang yang melakukan pengerusakan. Poin ketiga yang juga sangat penting, apa benar kita nggak boleh punya pikiran nggak punya anak? Nah, ternyata Islam membahasnya dengan sangat detail. Kalau dia memang nggak punya anak sampai akhir hayatnya, bukan karena keinginannya, bukan juga karena menentang peran kewanitaannya di dalam rumah tangga, yaitu menjadi seorang ibu, maka tentu dia tidak akan dihisab, karena itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, kalau dia menjaga kelahiran dalam rangka misalnya mengoptimalkan peran keibuan dia pada anak-anak sebelumnya sehingga nggak terlalu berdekatan, bisa pakai metode KB misalnya dengan suntikan, dengan pil dan sebagainya, atau bahkan melakukan azal sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, itu juga dibolehkan. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah ketika dia meniatkan secara permanen untuk nggak mau punya anak padahal dia berada di dalam status pernikahan, karena adalah hak dari seorang suami untuk bisa memiliki anak dari istrinya, dan juga syariat pernikahan adalah dalam rangka untuk melestarikan keturunan. Maka dari sini kita jadi ngerti ya bahwa salah mengambil sikap termasuk salah mengadopsi nilai akan sangat menentukan gitu ya langkah kita selanjutnya. Jadi jangan ikut-ikutan child free ya, karena sangat lemah alasannya dan juga tidak dibangun oleh dalil yang kuat. Semoga dapat menjadi pencerahan buat kita semua. Kita bisa lanjut di diskusi-diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.